Terlempar ke dunia fantasi secara tiba-tiba, Mimori Touka dan teman-teman sekelasnya telah dipanggil oleh Dewi dari dunia tersebut untuk dijadikan pahlawan. Kebanyakan murid menunjukkan kemampuan yang luar biasa saat tiba di sana kecuali Mimori, di mana kemampuannya menunjukkan bahwa dia adalah kelas terendah. Karena tidak berguna, Sang Dewi membuang Mimori ke dalam reruntuhan di mana tak ada orang yang selamat. Akan tetapi, Mimori kemudian menyadari bahwa kemampuannya tidak begitu buruk dan bahkan sangatlah kuat. Jika Mimori mampu kembali ke permukaan, takkan ada yang bisa menghalanginya untuk balas dendam. Di awal cerita diperlihatkan seorang anak yang dipukulin oleh ayahnya. Walaupun sudah meminta maaf, namun dia tetap saja mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan itu. Dan itu semua adalah masa lalu dari Mimori Touka. Saat ini dia dan teman sekelasnya sedang dalam perjalanan menggunakan bus. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh teriakan seseorang. Terlihat seorang wanita yang sedang dirundung oleh teman sekelasnya. Dia adalah Sogou Ayaka, si ketua kelas 2C. Temannya mengambil novel terbaru milik Ayaka. Dan yang mengambilnya bernama Oyamada Sogou. Di tempat duduk terlihat ada seseorang yang memperhatikan mereka, dia ingin membantu tapi tidak berani. Dia adalah Yasu Tomohiro. Ada juga dua gadis yang tak ingin ikut campur dengan itu. Yang berambut hitam bernama Takao Hijiri. Yang berambut pirang bernama Takao Itsuki. Satu teman wanita lagi berambut coklat bernama Kashima Kobato. Mereka tetap diam walaupun ketua kelas mereka sedang dirundung oleh Oyamada. Dan si pria populer di kelas hanya tersenyum melihatnya. Dari mereka semua, yang bersikap wajar hanyalah Takao saja, bahkan guru mereka pun bersikap acuh. Ini adalah wali kelas 2C, dia bernama Zakurogi Tamotsu. Touka ingin membantu, namun jika dia ikut campur pun tidak akan ada yang berubah dan tak akan ada hasilnya. Namun tetap saja Touka tak bisa diam saja. Dia akhirnya berdiri dan meminta Oyamada untuk mengembalikan novelnya. Namun saat Oyamada menanyakan apa yang dilakukannya, Touko baru sadar kalau dia melakukan kesalahan. Namun walaupun takut, Touka mengatakan jika Ayaka jengkel dengan apa yang dilakukan oleh Oyamada. Oyamada menertawakan apa yang dilakukan oleh Touko. Tiba-tiba ada seseorang yang meminta Oyamada untuk mengembalikan novel itu. Dia adalah Kirihara Takuto. Takuto muak melihat tingkah Oyamada yang seperti anak kecil. Dan seseorang senang atas apa yang dilakukan oleh Takuto karena keributan berakhir. Dia adalah Ikusaba Asagi. Oyamada pun meminta maaf kepada Ayaka dan mengembalikan novelnya. Namun emang Oyamada orangnya menyebalkan. Setelah selesai dengan Ayaka, saat duduk dia menendang-nendang tempat duduk milik Yasu. Setelah itu perbuatan Oyamada dihentikan oleh Pak Guru. Tak lama kemudian terdengar suara wanita yang sedang merapalkan sebuah mantra dan di dalam bas itu pun mengeluarkan sebuah cahaya. Ternyata cahaya itu memindahkan semua murid dalam bas ke tempat yang tak dikenal. Saat dalam kebingungan, dari atas ada seorang wanita yang mengatakan jika mereka semua adalah harapan untuk memberantas kejahatan. Dia adalah Dewi Vicious. Dewi menjelaskan jika mereka saat ini berada di kerajaan Alion. Saat iblis muncul di sana, Dewi mulai memanggil pahlawan dari dunia lain. Dijelaskan 200 tahun yang lalu, pahlawan berhasil menaklukkan kejahatan di sana. Namun setelah sekian lama, kerajaan iblis pun muncul kembali. Mereka mulai membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa mereka bisa berada di sana? Pak Guru pun mencoba menenangkan mereka. Dan meminta semua untuk mendengarkan Dewi terlebih dahulu. Touka mencoba mempelajari situasinya. Dia melihat di sekitar sana. Untuk memastikannya, Touka pun mencubit pipinya, dan karena sakit, berarti itu bukanlah sebuah mimpi. Takuto menanyakan, jika mereka menolak bagaimana? Dewi menjelaskan jika mereka menolak, mereka tidak bisa kembali ke dunia mereka. Sebab untuk ritual pengembalian membutuhkan elemen khusus dari Sang Raja Iblis. Dan hanya ada dua cara untuk mendapatkannya. Yang pertama adalah dari jantung Raja Iblis. Yang kedua adalah mengumpulkan elemen setelah mengalahkan Raja Iblis ke dalam sebuah kalung. Oyamada marah-marah karena Dewi melibatkan mereka dalam urusannya. Namun Dewi memohon kepada mereka untuk mau menyelamatkan dunianya.
Ayaka mengangkat tangannya dan menanyakan apakah mereka bisa mengalahkan Raja Iblis sedangkan mereka hanyalah manusia biasa. Namun Dewi menenangkan mereka. Dia mengatakan jika mereka memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Namun Touka mulai melihat kejanggalan pada sang Dewi, namun dia belum mengetahuinya. Dan Dewi pun menunjukkan kemampuannya dengan melepaskan seekor monster serigala. Namun sebelum itu monster itu dipersilahkan memakan seorang manusia barulah Dewi menembaknya dengan skill api dan monster itu pun langsung hilang. Mereka pun mulai ada yang takut dan ada juga yang mengira itu hanyalah sebuah animasi saja. Setelah itu mulailah pengukuran kekuatan dari para pahlawan. Dimulai dari murid pertama, menurut Dewi dia memiliki bakat. Dan setelah itu mereka bergantian mengukur kekuatan mereka. Saat giliran Oyamada, bola itu memancarkan cahaya merah yang terang. Dewi kagum dengan kehebatan Oyamada. Selanjutnya adalah Takuto, saat dia mengukur kekuatannya, bolanya bersinar terang dan pecah. Menurut Dewi, Takuto mendapatkan kelas S. Karena Takuto mendapatkan kelas S, Oyamada pun bertanya apa kelasnya. Dan kelas Oyamada adalah kelas A. Ternyata saat Ayaka mengukur kekuatannya, dia juga memecahkan bola pengukurnya. Tentu saja dia juga mendapatkan kelas S. Itsuki mendapatkan kelas A, sedangkan Hijiri mendapatkan kelas S. Selanjutnya giliran Touka. Saat dia meletakkan tangannya pada bola pengukur, muncullah cahaya ungu, namun cahayanya adalah yang paling lemah dibandingkan yang lainnya. Melihat kemampuan Touka, Dewi terlihat mengacuhkannya. Touka yang merasa diacuhkan, dia menanyakan kemampuannya berada di kelas apa. Karena terus diabaikan, Touka pun akhirnya pergi. Bahkan di dunia lain pun tak ada yang berubah darinya. Ketika giliran Yusa tiba, kekuatan Yasu mengejutkan sang Dewi. Bolanya berwarna hitam, itu adalah kekuatan kegelapan yang dianggap sebagai yang terkuat. Yasu menunjukkan wajah jahatnya, karena ini adalah waktu untuknya menunjukkan kemampuannya. Setelah itu Dewi menjelaskan jika mereka bisa melihat status mereka pada tangan mereka. Touka pun mencobanya dan ternyata memang benar statusnya memang rendah. Touka mendapatkan skill khusus, yaitu memberikan status buruk dan bisa dipakai. Skillnya terdiri dari paralis atau melumpuhkan level 1, sleep atau menidurkan level 1, dan poison atau meracuni level 1. Setelah itu Dewi akan melakukan satu ritual lagi. Dia memanggil Touka. Karena Touka adalah kelas E dan kelas E selalu merepotkan untuk yang kuat. Jadi Dewi akan memberikan perlakuan khusus. Dan itu adalah memindahkan pahlawan kelas rendah ke reruntuhan. Jika bisa selamat dari sana, Dewi tidak akan mengusiknya lagi. Dan nama reruntuhan itu adalah reruntuhan pembuangan. Touka mencoba menjelaskan jika dia memiliki skill khusus memberikan status buruk. Namun menurut Dewi skill itu tidak berguna di dunia ini. Touka kesal karena dia benar-benar tidak dianggap di sana walaupun sudah dipanggil ke dunia itu. Takuto dan murid lain kesal dan menyuruh Dewi cepat melakukannya karena mereka sudah lelah. Saat Touka putus asa, tiba-tiba ada seseorang yang memegang pundaknya. Itu adalah Yasu. Touka mengira Yasu perhatian padanya. Namun ternyata dia sama dengan yang lainnya. Dia menghina Touka karena pahlawan kelas rendah. Akhirnya ritual pun akan segera dimulai. Namun sebelum diteleport, Touka mendapatkan sebuah benda khusus. Benda itu diberikan kepada setiap pahlawan yang dipanggil. Melihat temannya akan dibuang, Ayaka mencoba menghentikannya. Namun karena mencoba membangkang, Ayaka pun mendapatkan sebuah bogem mentah dari sang Dewi. Touka kesal dan dia menggunakan skill paralis kepada Dewi. Namun skillnya tak bekerja pada Dewi. Dia memiliki dispel bubble yang selalu aktif melindunginya dan itu kebal terhadap status buruk apapun. Kali ini Touka benar-benar dipermalukan di hadapan semua orang. Touka sangat marah namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba Takuto menembakkan skill demonic booster ke arah tembok. Ternyata dia hanya ingin mencoba skillnya saja. Sebelum Touka diteleport, teman-teman yang suka merundungnya langsung menghinanya karena dia sangatlah lemah jadi pantas mendapatkan hal itu. Dewi memberikan kesempatan Touka untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Touka menangis dan mengingat masa lalunya. Enyahlah kau Dewi sialan, ucap Touka. Saat Touka akan pergi, sekali lagi dia mengancam kalau dia kembali, dia membalas ini semua.
Touka pun akhirnya dikirim di tempat yang gelap. Saat membuka statusnya, dia tak bisa melakukannya karena terhalang. Touka mengambil kantongnya dan memberikan sihir sehingga kantongnya bercahaya. Tempat itu adalah reruntuhan pembuangan. Touka melihat suasana di sekitar sana. Tempat itu terlihat sangat mengerikan. Touka penasaran apa yang membuat tempat itu begitu mengerikan. Touka merasakan ada sesuatu. Dia mulai panik. Tiba-tiba ada yang menyerangnya dari belakang. Untung saja Touka berhasil menghindari serangan itu. Touka pun berlari menghindari kejaran monster itu. Dia tahu perbedaan kekuatan dan level mereka cukup jauh. Touka kali ini hanya bisa berlari saja. Namun tak disangka dia pun tersandung dan jatuh. Touka sangat ketakutan karena dia sama sekali tak memiliki senjata maupun skill. Namun dia tak mau menyerah begitu saja. Dia pun mengarahkan tangannya ke depan dan menggunakan skill paralis kepada monster itu. Tak disangka skill itu pun berhasil. Monster itu berhenti bergerak. Touka kembali berlari. Dia ingat Dewi mengatakan jika skillnya jarang sekali bekerja pada monster level rendah. Touka berpikir kalau ini adalah sebuah keajaiban ataupun sebuah keberuntungan. Touka kecapean dan berhenti. Tak disangka di depannya ada monster jenis lain, itu adalah monster burung. Namun Touka tak mau menyerah. Dia kembali menggunakan skill paralisnya dan itu sekali lagi berhasil. Kali ini Touka yakin kalau itu bukanlah sebuah keberuntungan saja. Touka terlihat kelelahan. Setelah mengecek statusnya, ternyata MP-nya habis. Touka menghitung berapa kali dia menggunakan skillnya. Pertama pada Dewi, kedua pada Minotaurus, ketiga pada monster burung. Selain itu Touka juga menggunakan untuk mengisi daya tasnya 2 kali. Setelah itu Touka menggunakan sisa MP yang tinggal 1 untuk serangan terakhir, dia berharap mapnya cukup. Akhirnya Touka menggunakan skill poison pada burung itu. Skill itu pun bekerja saat monster itu mendapatkan skill paralis. Racun mulai menyebar perlahan. Saat sedang menunggu kematian monster burung, Minotaurus yang tadi pun datang. Dia sudah terlepas dari skill paralisnya. Saat hampir menyerah karena mapnya telah habis. Touka mengingat Dewi dan teman-temannya yang merendahkannya. Touka pun marah dan mengarahkan tangannya ke arah Minotaurus itu. Dia akan menghabisinya untuk bertahan hidup. Saat menggunakan skill Paralyze, skillnya tidak bisa bekerja kepada Minotaurus itu lagi. Ternyata skill yang sama tidak bisa digunakan pada target yang sama juga. Touka kemudian menggunakan skill Sleep kepada Minotaurus. Dan skillnya bekerja. Selanjutnya dengan skill Poison, Touka mengakhiri hidup dari Minotaurus itu. Touka sangat lelah karena telah menghabiskan MP-nya. Namun dari arah lain terlihat banyak sekali monster yang datang padanya. Namun Touka tak mau menyerah begitu saja. Dia menggunakan skill Paralyze kepada mereka semua. Walaupun itu berhasil, namun Touka terlihat sangat kelelahan dan hampir kehilangan kesadarannya karena kehabisan MP. Yang membuat tambah panik adalah, dari belakang monster burung, muncul banyak Minotaurus yang menuju ke arahnya. Saat hampir putus asa, monster burung yang pertama tadi mati dan membuat Touka langsung naik level 258. Sembari memberikan paralyze kepada Minotaurus, Touka penasaran kenapa dia bisa naik level. Dia melihat ke belakang dan melihat monster burung yang sebelumnya sudah mati. Dia menduga bisa naik level karena itu. Dengan itu, kali ini Touka yakin jika dia bisa mengalahkan mereka semua. Setelah menggunakan banyak paralyze, akhirnya skill itu naik level menjadi level 2. Kali ini MP yang dipakai tiap digunakan adalah 10. Dan dengan 1 kali saja, Touka berhasil membuat semua monster burung itu berhenti bergerak. Setelah itu Touka memberikan poison pada setiap monster itu hingga skillnya naik level menjadi level 2. Touka melihat statusnya, dan statusnya benar-benar menakjubkan. Setelah Minotaurus itu mati, level Touka pun menjadi 277. Dan dengan kematian monster-monster itu, level Touka pun terus-menerus naik. Setelah itu Touka menggunakan sleep kepada para monster itu sehingga skillnya juga naik level. Mengetahui lawannya lebih kuat dari mereka, para monster yang tersisa pun melarikan diri. Setelah itu Touka berencana mencari jalan keluar dari sana. Namun saat dia berjalan, dia merasa sangat kelaparan. Touka kembali dan berencana akan memakan Minotaurus dan burung itu. Namun kulit monster itu terlalu keras. Touka melihat bagian mata yang terlihat tidak keras.
Kemudian dia mencongkelnya dan langsung memakannya. Touka langsung memuntahkannya karena rasanya sangat tidak enak. Saat Touka melihat kantong pemberian Dewi, dia melihat warna batunya berubah. Saat memberikan sedikit mana ke dalamnya, tiba-tiba ada yang muncul di dalamnya. Ternyata di dalamnya ada makanan dan minuman. Beberapa hari setelah itu, Touka bagaimana penguasa di reruntuhan itu. Dia duduk dan menunggu kematian para monster yang telah menerima paralyze dan poison. Setelah para monster itu berjatuhan, level Touka pun terus naik. Dan sekarang dia berlevel 957. Touka terus melanjutkan perjalanannya. Dia bertemu monster baru berbentuk mata dengan banyak tangan. Tanpa ragu-ragu Touka langsung menggunakan skill paralyze dan poison pada monster itu dan monster itu pun tewas. Akhirnya Touka sampai di sebuah pintu dengan permata sebagai kunci untuk membukanya. Touka langsung mengalihkan mananya untuk membukanya. Ternyata di dalam ada mayat orang lain yang juga menjadi korban dari dewi itu. Touka melihat isi tas mereka. Isinya membuat Touka terkejut. Tas itu berisi banyak sekali permata dan dia pun membawa permata itu. Akhirnya Touka pun sampai di pintu ke-20. Sama seperti pintu lain, di tempat itu juga ada seseorang yang telah tewas. Kemudian Touka menemukan sebuah surat. Mayat itu bernama Anglin Batrat. Dia dijuluki ilmuwan Anglin. Dia juga punya sebutan lain, yaitu pahlawan kegelapan Anglin. Setelah membaca surat itu, Touka mengingat lagi apa yang telah dilakukan Dewi dan teman-temannya padanya. Ternyata Anglin dibuang ke sana juga oleh Dewi Vicious karena dia dianggap tidak berguna oleh Dewi. Anglin mempercayakan benda yang dia bawa kepada orang yang membaca surat itu jika dia bisa keluar dari reruntuhan itu. Touka tambah marah dengan apa yang dilakukan oleh Dewi itu. Setelah memeriksa di dalam tas Anglin, dia menemukan sebuah buku seni terlarang. Isinya adalah cara membuat obat-obatan dan peralatan sihir. Di sana juga ada gulungan sihir terlarang. Touka yakin kalau benda itu sangat penting. Jadi dia akan membawanya dan akan dia gunakan untuk melawan Dewi. Saat Touka membuka halaman terakhir, di sana ada peringatan untuk berhati-hati pada pemakan jiwa. Semua telah dihabisi olehnya. Touka berjalan hati-hati dan dia menemukan sebuah pintu. Namun tidak ada kristal untuk membukanya. Touka yakin pintu itu terhubung keluar. Takao heran, padahal Anglin adalah pahlawan kegelapan. Namun dia tidak bisa mengalahkan iblis pemakan jiwa. Sebelum melawan iblis itu, Touka melihat statusnya dulu. Sekarang dia berlevel 1229. Dia telah berusaha menaikkan levelnya setinggi mungkin dan akan berusaha sekuat tenaga. Kemudian Touka melihat ada monster berbentuk wajah. Dan Touka melihat sebuah kristal yang berada di kepala monster itu. Dan itu adalah yang dia butuhkan untuk membuka pintunya. Touka yakin jika itu adalah si pemakan wajah. Saat Touka ingin menggunakan paralyze-nya, si pemakan wajah itu mendahului menyerang tangan Touka yang membuat Touka membatalkan serangannya. Tangan Touka terluka dan langsung dia balut dengan perban. Touka mencoba memikirkan bagaimana caranya untuk mengalahkan monster itu. Saat Touka sedang memikirkan apa yang akan dia lakukan, tiba-tiba beberapa tembok di sana runtuh. Itu disebabkan oleh pemakan wajah yang mulai bergerak keluar. Setelah menganalisanya, Touka yakin jika pemakan wajah adalah penguasa tempat itu dan dia adalah lawan terakhir di tempat itu. Sedangkan di luar, terlihat ada seorang wanita berambut pirang sedang berlari tergesa-gesa. Dia pun mendekat ke arah reruntuhan kuno itu. Kembali ke dalam reruntuhan kuno, pemakan wajah itu mendekat ke arah Touka yang sedang bersembunyi di balik tembok. Tiba-tiba pemakan wajah membuka mulutnya dan mengeluarkan cairan yang cukup banyak ke lantai. Dari cairan itu muncul beberapa monster yang langsung bergerak ke arah Touka. Dan monster itu mengeluarkan wajah-wajah dari korban yang telah dia habisi. Pemakan wajah tertawa kecil. Dia terlihat menikmati saat korbannya sangat ketakutan. Saat Touka mundur dari monster berwajah manusia, tiba-tiba pemakan wajah muncul dari tembok di sebelah Touka. Dia berteriak yang membuat mental Touka menurun. Touka langsung menggunakan paralyze kepada monster manusia itu. Itu berhasil. Namun saat akan menggunakan poison, Touka tidak mampu melakukannya. Pemakan wajah sangat menikmatinya. Dia tertawa keras. Touka tak sanggup menghabisi mereka karena mereka masihlah seorang manusia.
Touka terus meminta mereka untuk menjauh. Touka menangis dan dia tidak bisa menghabisi sesama manusia. Bukannya berhenti, si pemakan wajah malah menambah jumlah monster manusia untuk membuat mental Touka lebih terjatuh lagi. Touka meminta mereka untuk mundur. Namun mereka sama sekali tidak mendengarkannya. Touka pun menangis dan berteriak keras. Dia meminta tolong untuk diselamatkan. Namun si pemakan wajah lengah karena menikmati Touka yang sedang terkena mental. Akhirnya Touka berhasil menggunakan paralyze kepada si pemakan wajah. Touka mengatakan jika dia sudah menunggu momen yang tepat untuk melakukannya. Si pemakan wajah tak menyadari bahwa Touka sejak tadi tidak menurunkan tangan kirinya. Kebanyakan orang kuat selalu arogan. Apalagi saat mereka merasa sudah menang. Itulah kesalahan yang mereka miliki. Dengan itu level skill paralyze telah naik menjadi level 3. Selama ini Touka mencoba untuk menjadi orang baik supaya tidak menyakiti orang lain. Dia juga selalu berpura-pura menjadi tokoh sampingan yang tidak berguna. Setelah itu Touka menggunakan poison kepada si pemakan wajah. Touka tahu jika mereka ingin menghabisinya. Walaupun iblis yang diciptakan oleh pemakan wajah menggunakan jiwa manusia, Touka tak akan menahan diri. Touka bersyukur karena statusnya yang paling rendah. Karena dengan itu, semua pasti akan meremehkannya dan dia bisa selamat. Touka menghina pemakan wajah yang sekarang tergeletak tak berdaya menunggu kematiannya. Jika si pemakan wajah itu memaksakan dirinya bergerak dalam keadaan itu, semua itu justru akan menambah damage-nya. Sekali lagi Touka menggunakan poison kepada si pemakan wajah. Dengan itu level poisonnya naik ke level 3. Perlahan tubuh si pemakan wajah mulai retak. Kemudian Touka menggunakan sleep kepada semua yang ada di sana dan sleep pun naik level ke level 3. Setelah si pemakan wajah itu tewas, jiwa-jiwa orang-orang yang telah dimakannya pun keluar. Mereka muncul di sekitar Touka. Mereka tak percaya bisa keluar dan tak percaya Touka bisa mengalahkan semua monster di sana. Mereka juga berterima kasih kepada Touka karena telah mengalahkan pemakan jiwa. Anglin pun muncul dan dia menyerahkan Dewi Jahat itu kepada Touka. Setelah itu mereka pun menghilang. Touka tak punya kewajiban untuk mengabulkan permintaan mereka. Namun karena tujuannya sama dengannya, jadi dia akan melakukannya. Dia akan memberi pelajaran kepada Dewi Jahat itu. Touka pun mengambil mutiara yang ada di kepala pemakan wajah itu. Kemudian dia memasang pada pintu keluarnya dan pintu itu terbuka. Benar saja, pintu itu benar-benar menuju keluar. Di luar di tempat para pahlawan lainnya, mereka terlihat sedang berlatih dan menaikkan levelnya dengan cara berburu monster. Seekor monster serigala dihabisi oleh Oyamada dengan pedangnya. Namun monster itu berhasil menghindar dan kabur. Dan di tempat lain, Takuto berhasil menghabisi Minotaurus menggunakan Dragonic Booster. Dia sekarang berada pada level 18. Sedangkan Yasu, dia juga dengan mudah menghabisi monster dengan menggunakan sihir hitamnya. Namun Kobato terlihat tidak bisa melakukannya. Asagi datang dan mengatakan jika dia akan dihabisi jika tidak melakukannya. Asagi juga mengatakan jika kelas mereka akan hancur. Itu dikarenakan banyak orang egois di kelas mereka. Asagi memperingatkan Kobato agar waspada pada posisinya sendiri. Kemudian memanggil teman-temannya dan membawakan monster untuk dihabisi oleh Kobato. Dia menyuruh Kobato agar cepat menghabisinya. Karena itu adalah tugas dari Dewi. Kalau tidak mau, dia akan dibuang seperti Touka. Dan akhirnya, mau tidak mau dia pun menghabisi monster kecil itu. Kobato menangis dan mengingat masa lalunya ketika Taoka menyelamatkan seekor kucing yang terluka di jalan. Sedangkan Ayaka, dia baru bangun dan merasa perutnya terasa sakit. Dia mengingat saat itu dia dipukul oleh Dewi. Kemudian Ayaka menghadap sang Dewi. Dewi pura-pura menangis dan menyesal dengan keadaan Touka. Dewi mengatakan saat Ayaka tertidur beberapa hari, para pahlawan diuji untuk menghabisi iblis. Jika ada yang tidak bisa melakukannya, dia akan disingkirkan juga. Ayaka sangat tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh Dewi. Ayaka mengusulkan jika pahlawan kelas S seperti dia akan menggantikan tugas para pahlawan kelas rendah. Jadi dia meminta untuk mengampuni teman-temannya. Dewi senang dengan usulan Ayaka dan mengajaknya untuk bersalaman. Saat keluar, Ayaka merasa kalau tangan Dewi sangatlah dingin. Panel berpindah di hutan kegelapan.
Terlihat seseorang yang sedang berlari. Dia adalah gadis berambut pirang yang sebelumnya. Dia terlihat sedang berlari dari kejaran seseorang. Ternyata benar, dia dikejar oleh beberapa orang. Yang berambut ungu adalah si pedang dewa Magot Splaydin. Dia berhasil melihat jejak yang ditinggalkan wanita itu. Yang bertanduk adalah iblis aneh Ashura. Yang berbadan besar adalah tekanan super Jiobain Sengai. Dan yang memakai rahang monster sebagai pelindung kepala adalah taring Zarash Finibert. Dan mereka tergabung dalam kelompok White Walker. Panel berpindah. Touka akhirnya keluar dari reruntuhan. Sebelum pergi, dia melihat statusnya. Dia sekarang berlevel 1789. Dalam statusnya, jumlah MP Touka adalah yang paling tinggi. Namun yang ingin dia lihat adalah skill Paralyze yang sudah level 3. Selain target berlipat, sekarang Touka bisa menyetel untuk mode kendali sebagian atau sebagian kecuali kepala. Untuk skill Poison juga sama. Perbedaannya ada pada kendali. Touka bisa menyetel menjadi bahaya atau tidak bahaya. Jadi bisa diatur agar tidak menghabisi target. Touka saat ini juga membutuhkan pedang yang bisa digunakan juga sebagai perisai. Tiba-tiba ada sesuatu di balik semak-semak. Touka penasaran dan mendekat. Ternyata itu adalah sekelompok Slime yang sedang merundung temannya. Namun Slime itu berani melawan dan mendorong yang lainnya ke belakang. Kemudian Touka datang dan langsung menggunakan Paralyze pada Slime itu. Setelah itu Touka langsung menggunakan Poison. Dia mengatur Poison yang tak berbahaya kepada sekelompok Slime itu. Setelah itu Touka melepaskan mereka semua. Namun Slime kecil masih dalam kendali Paralyze. Touka mengatakan jika Slime kecil itu hebat. Setelah dilepaskan Slime itu tak mau pergi dan malah mengikuti Touka. Panel berpindah. Wanita pirang itu terlihat kelelahan. Dia masih bisa merasakan keberadaan yang mengejarnya walaupun cukup jauh. Wanita itu tahu jika mereka menunggunya kelelahan. Itulah cara White Walker bekerja. Sedangkan Touka akhirnya mengajak Slime itu bersamanya. Dia berada di tudung belakang Touka dan menjadi mata belakang Touka. Touka melihat seni terlarang. Di dalamnya terdapat cara untuk memperkuat Slime. Touka mengatakan jika dia dalam misi balas dendam. Jadi jika dia ingin pergi, sekaranglah saatnya. Namun dia tidak mau. Dan Touka memberi nama Slime itu dengan nama Pigimaru. Dan Pigimaru pun senang dengan nama itu. Setelah itu Touka berpikir jika dia akan melakukan apapun untuk mengalahkan Dewi. Panel kembali ke tempat wanita pirang. Dia berlari kencang. Dan di belakangnya kelompok White Walker berlari santai mengikuti wanita itu. Karena semakin dekat, jadi wanita itu berhenti dan berniat melawan menggunakan senjata rahasianya. Dia mengucapkan mantra, dan muncullah armor pada tubuh wanita itu. Armor itu bernama Spirit Regalia. Di sisi lain, Magots bertemu Touka dan langsung menghentikannya. Touka terkejut karena dia dikepung oleh 4 orang. Mereka meminta semua barang berharga yang dimiliki oleh Touka dan akan mengampuni nyawa Touka. Namun Magots ingin menguji ketajaman senjatanya jika Touka tak mau menyerahkan hartanya. Saat mereka sedang berdebat tentang wanita itu, Touka mencoba perlahan-lahan berjalan mundur untuk kabur dari mereka. Namun Magots menyadarinya. Sekali lagi Touka berpura-pura ketakutan dengan mengarahkan tangannya ke depan. Namun saat Magots lengah dan ingin menyerang Touka, dia langsung menggunakan Paralyze untuk menghentikannya. Dan ternyata skill abnormalnya benar-benar bekerja pada manusia. Walaupun mereka kuat, namun mereka tak bisa lepas dari skill Paralyze milik Touka. Kemudian tanpa ragu Touka langsung menghabisi mereka dengan Poison. Setelah itu Touka merasakan masih ada 1 orang lagi. Sedangkan wanita itu merasakan kalau 4 orang itu menghilangkan hawa keberadaannya. Selain itu juga ada orang lain yang mendekat. Dia merasakan sesuatu yang tidak kuat tapi misterius. Bahkan para roh pun goyah. Wanita itu menyerang ke semak-semak. Dan itu adalah Pigimaru. Dan di belakangnya Touka langsung memberikan Paralyze kepada wanita itu. Touka tahu kalau wanita itu ingin menyerang namun tidak ada hawa menghabisi darinya. Karena itulah Touka ingin bicara dengannya. Jaminannya, Touka akan melepaskannya. Touka hanya ingin menanyakan informasi tentang wilayah itu kepada wanita itu. Dan Touka menanyakan apakah mereka berempat adalah temannya. Wanita itu mengatakan jika mereka bukan temannya.
Kemudian Touka melepaskan paralys pada mulutnya saja agar dia bisa berbicara. Itu juga sekaligus mencoba paralys sebagian itu. Sebelum Touka bertanya kepada wanita itu ingin bertanya kemana keempat orang itu. Touka mengatakan jika dia menghabisi mereka semua. Wanita itu terkejut karena Touka bisa mengalahkan mereka sendirian. Sekarang giliran Touka yang bertanya. Touka tahu jika tempat itu bukan Alion, melainkan hutan selatan kerajaan Urza. Dia mengira reruntuhan itu berada di Alion. Dan Touka bertanya apakah wanita itu bisa membaca huruf-huruf itu. Wanita itu tahu kalau itu adalah naskah kuno. Namun sayangnya dia tidak bisa membacanya. Namun dia mengenal seseorang yang mungkin bisa membaca naskah itu. Orang itu disebut penyihir terlarang. Dia diusir dari tempat tinggalnya karena mengetahui banyak hal terlarang. Dan Touka bisa menemuinya di zona iblis emas. Tempat itu sangat berbahaya dan terletak di tengah benua ini. Melihat kejujuran wanita itu, Touka mengingat tentang bibinya yang sangat jujur dan baik hati. Touka mengatakan jika wanita itu akan lepas dalam beberapa menit lagi. Namun dia tak bisa menjamin keselamatan wanita itu setelahnya. Dan kemudian Touka pun berjalan menjauh dari wanita itu dan diikuti oleh Pigimaru. Touka meminta Pigimaru mengawasi bagian belakang jika wanita itu menyerangnya. Panel berpindah di kota Mills. Touka sedang diperiksa saat akan memasuki kota itu. Dia mengaku sebagai tentara bayaran yang sedang berburu harta di reruntuhan. Touka tak menyangka ada kota semakmur itu di sana. Akhirnya Touka diizinkan masuk karena Sang Markis mengizinkan banyak tentara bayaran untuk masuk. Terutama yang ingin menjelajah reruntuhan. Setelah masuk, Touka pun langsung mencari penginapan. Dengan sedikit koin, pelayan itu langsung menunjukkan kamar untuk Touka. Dan di sana Touka mengaku kalau namanya adalah Hatiskol. Saat malam hari, Touka berjalan-jalan di kota dan mencari beberapa tempat. Setelah cukup Touka pun langsung kembali. Saat sedang makan, Touka mendengar beberapa orang yang membandingkan kesatria mana yang paling kuat. Pria yang berambut keriting mengatakan jika kesatria suci Sang Kaisar Gila Falkendotzin yang paling kuat. Memurut yang berbadan besar adalah kesatria serigala perak di kerajaan Magnar di utara yang kuat. Sedangkan pria yang satunya mengatakan kalau pasukan pembasmi suci kerajaan Jonato di barat yang kuat. Dan masih ada satu lagi, yaitu para kesatria sihir Urza. Namun yang terkuat tetaplah para kesatria naga hitam yang telah membakar kerajaan suci Neya. Di antara mereka juga ada manusia terkuat dan pembunuh pahlawan. Setelah kembali ke kamar, Touka berencana akan mencari seseorang yang bisa membaca buku sihir terlarang terlebih dahulu di zona emas iblis. Yaitu mencari penyihir terlarang. Setelah itu mencari bahan penguat untuk Pigimaru. Salah satu bahannya adalah tepung tulang dari skeleton king yang ada di reruntuhan sejarah Mills. Hari berikutnya, Touka mengikuti pendaftaran untuk menjelajah di reruntuhan Mills. Markis Harkley mengumumkan jika telah ditemukan lapisan baru di reruntuhan Mills. Dia akan memberikan 300 koin emas untuk siapapun yang menemukan cawan mata naga. Saat dalam antrian, Touka melihat wanita yang dia temui di hutan. Dia sedang digoda oleh seorang pria berambut Dora. Pria Dora itu mengetahui jika wanita itu adalah pemimpin kesatria suci. Dia adalah seorang elf. Wanita itu pun membantahnya. Saat pria Dora itu membuka penutup kepala wanita itu, dia terkejut hingga terjatuh karena wanita itu bukanlah ras elf seperti yang dia tahu. Selanjutnya pria Dora itu pun pergi dengan membawa rasa malunya. Saat Touka berjalan kembali ke penginapan, dia dihampiri oleh wanita itu. Mereka pun mengobrol sembari berjalan. Touka mempunyai permintaan kepada wanita itu. Dia ingin wanita itu mencarikan alat yang dia perlukan untuk menjelajah reruntuhan. Touka tidak meminta bantuan secara cuma-cuma. Dia akan membayarnya. Wanita itu sepakat dan memperkenalkan diri sebagai Miss Balukas. Setelah membantu Touka memilih peralatan, Touka pun membayar sesuai kesepakatan. Namun saat Miss Balukas akan pergi, dia terjatuh karena kelelahan dan langsung ditangkap oleh Touka. Dan setelah bangun Miss Balukas pun langsung pergi. Panel berpindah di reruntuhan Mills. Touka masuk sendirian. Tiba-tiba ada teriakan dan beberapa orang yang melarikan diri dari sesuatu. Ternyata itu adalah monster Minotaurus kecil. Dengan paralyze dan poison, Touka dengan mudah langsung menghabisi monster itu.
Namun sebelum pergi, Touka menusuk Minotaurus itu agar orang-orang tidak curiga dengan kematian yang tidak wajar. Benar saja, saat ada petualang yang datang, mereka langsung melihat ada beberapa bangkai monster yang mati dengan kematian yang tidak wajar. Di tubuh monster itu hanya ditemukan satu bekas tusukan pedang pendek saja. Menurut Touka, iblis di sana sementara tidak begitu mengancam. Namun saat melihat statusnya, Touka menyayangkan bahwa EXP yang dia dapatkan sangat kecil. Saat Touka melanjutkan penjelajahannya, Touka mendengarkan ada 3 pria yang sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Salah satu dari mereka adalah si pria Dora. Dia merencanakan balas dendam kepada Miss Balukas karena telah mempermalukannya. Tiba-tiba Touka muncul dan mengagetkan mereka. Mereka langsung mengancam Touka. Touka menghentikan mereka, sembari mengarahkan tangannya ke depan. Touka meminta untuk diampuni. Namun itu hanya akting Touka saja. Tanpa merasa ragu, Touka langsung menggunakan paralyze dan poison untuk menghabisi mereka. Touka sama sekali tak menyesal karena telah menghabisi mereka. Bahkan dia malah merasa puas. Sebelum akhir hayatnya, pria Dora masih saja mengancam Touka. Touka hanya tertawa karena itu percuma saja karena dia akan segera tewas. Setelah beberapa saat berjalan, Touka telah sampai di lantai terakhir. Dan lantai baru ada satu tingkat lagi di bawah. Sebelum Touka menjelajahi lantai baru itu, dia memilih istirahat dulu. Touka tidur di ruang istirahat reruntuhan. Dia terbangun setelah 3 jam tidur. Dia dijaga oleh Pigimaru yang selalu setia menjaganya. Setelah beberapa saat berjalan, Touka bertemu dengan kelompok macan sabar. Seseorang dari kelompok itu yang bernama Fox menyuruh Touka agar kembali karena ada yang aneh pada mayat monster yang ada di sana. Yang membuatnya aneh adalah penyebab kematiannya. Kulitnya tampak pucat. Touka terkejut. Dan Kapten Macan Saber yang bernama Lily Adamantin menambahkan bahwa iblis yang lemah dan kuat sama saja. Mereka mati secara aneh. Sebagai kapten, dia merasa harus bertanggung jawab atas keselamatan anggotanya. Namun Touka memilih untuk tetap meneruskan perjalanannya. Itu karena penyebab kematian aneh itu disebabkan olehnya dengan skill abnormalnya. Akhirnya setelah lama berjalan, Touka sampai di pintu terakhir. Setelah dibuka, ternyata benar ada cawan mata naga di sana. Namun Touka tidak mengendorkan kewaspadaannya. Dia curiga dengan patung naga yang menjaga cawan itu. Untuk dijaga-jaga, Touka memberikan paralyze dan poison pada patung itu. Benar saja, setelah poison bereaksi, patung itu langsung menunjukkan wujud aslinya dan tewas. Setelah itu Touka pun langsung mengambil cawan itu. Tiba-tiba Miss Balukas muncul di belakang Touka. Tanpa basa-basi, Touka langsung memberikan cawan itu kepada Miss Balukas. Miss Balukas terkejut karena Touka memberikan itu padanya. Katanya bukan itu yang dia cari di reruntuhan itu. Touka mencari sesuatu di sekitar tempat cawan tadi. Akhirnya dia menemukan sebuah pintu rahasia ke lantai rahasia. Dia mengatakan kalau yang dia cari adalah iblis yang ada di bawah itu. Miss Balukas terkejut karena dia pikir reruntuhan itu hanya sampai lantai itu saja. Touka mengatakan jika ada iblis di bawah sana yang memiliki sesuatu yang dia incar. Dan akhirnya Miss Balukas memutuskan untuk mengikuti Touka dan dia berjanji tidak akan menjadi beban dan akan membantunya. Touka setuju namun dengan syarat. Dia meminta kepada Miss Balukas agar tidak menanyakan hal pribadi tentang dia. Namun Miss Balukas dengan sangat yakin menyetujui syarat yang diberikan oleh Touka. Setelah beberapa saat, mereka bertemu dengan iblis tanaman. Dengan mudah Miss Balukas bisa menghabisi iblis itu dengan pedangnya. Tiba-tiba Touka menanyakan sesuatu kepada Miss Balukas. Dia bertanya tentang mata iblis emas dan iblis lainnya. Miss Balukas menjelaskan jika iblis mata emas memiliki banyak EXP. Mereka adalah mangsa yang diincar oleh pahlawan dari dunia lain untuk menaikkan level. Mereka tidak akan mendapatkan EXP jika menghabisi manusia. Touka mengingat saat dia menghabisi White Walker, dia sama sekali tidak mendapatkan EXP. Miss Balukas menjelaskan jika ada legenda tentang sebuah sihir khusus. Sihir itu dikeluarkan Raja Iblis Agung, akar dari semua kejahatan. Jika terkena itu, iblis biasa bisa menjadi bermata emas. Itu menyebabkan mereka menjadi buas. Touka mulai berpikir jika pahlawan juga ada yang emas seperti Takuto. Setelah itu Touka masuk ke dalam ruang istirahat. Setelah masuk Miss Balukas merasakan keberadaan iblis di dekat sana.
Dan menurut Touka itu adalah Pigimaru. Dan Touka pun memperkenalkannya kepada Miat Balukas. Kemudian Touka menyuruh Miss Balukas untuk beristirahat dulu dengan dijaga oleh Pigimaru. Dan dengan skill sleep, Touka menidurkan Miss Balukas. Namun ada yang terjadi setelah Miss Balukas tertidur. Tiba-tiba wajahnya berubah menjadi seorang elf dengan telinga runcing. Dan dia adalah mantan kesatria kerajaan suci Neya, Seras Ashrain. Dan di tempat lain terlihat ada sekelompok orang yang melihat tempat kejadian di mana White Walker tewas. Mereka menduga White Walker dihabisi secara instan oleh Seras Ashrain. Dan yang berambut putih ini adalah manusia terkuat. Dia adalah Sivit Gartland.